Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di minggu hari ini masih dalam rangkaian bulan misi Pentakosta. Bersama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-31 sampai dengan 34. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih atas hari ini yang Bapa karuniakan kepada kami. Kami telah memasuki minggu ke-6 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah ada di dalam bulan misi Pentakosta. Hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa kiranya akan membuka hati dan pikiran kami. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya akan menolong kami sehingga kebenaran firman-Mu benar-benar kami fahami lalu kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi saya sudah katakan, kita sudah ada di minggu ke-6 atau disebut sebagai minggu Eksaudi. Walaupun kita masih ada di rumah, tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja, tetapi saya percaya kerinduan kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan masih menyala di dalam hati kita. Oleh karena itu mari kita segera akan baca kebenaran firman Tuhan hari ini. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca hari ini. Sungguh berbahagia saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya lalu melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, ada satu dasar iman yang dapat mengubah kehidupan kita sebagai orang percaya. Dasar iman yang di dalamnya kita terikat, yang di dalamnya kita hidup, yang di dalamnya kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Dasar itu dinubuatkan oleh Nabi Yeremia yang mengatakan begini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan selanjutnya, perjanjian yang baru. Tuhan akan membuat sebuah perjanjian yang baru dengan umatnya. Dan perjanjian ini sekali lagi akan menjadi dasar di dalam umatnya menjalani kehidupan. Perjanjian yang baru ini akan menjadi ikatan yang kuat
bagaimana relasi antara umatnya dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan disitulah kita harus hidup. Dan disitulah kita harus bergerak. Dan disitulah kita harus berkarya. Tetapi saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas lebih dalam lagi berkaitan dengan perjanjian yang baru ini, mari kita pahami sedikit berkaitan dengan apa itu perjanjian yang lama. Karena adanya perjanjian yang baru, karena dulunya ada perjanjian yang lama, makanya disebut sebagai perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama, kalau kita katakan dengan singkat, adalah perjanjian yang dulu dibuat oleh Tuhan dengan umatnya ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 32 mengatakan begini, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi perjanjian itu dibuat ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir, lalu di Gunung Sinai mereka boleh dikatakan berhadap-hadapan di mana Musa sebagai pengantara mereka. Dan inti dari perjanjian itu adalah mengatakan begini, kalau umat Israel taat mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu Taurat Tuhan, dan semua peraturan-peraturan yang diberikan oleh Musa, dan mereka dengan taat melakukan semuanya itu dalam kehidupan mereka, maka Tuhan akan memberkati mereka. Maka Tuhan, Allah akan menjadi Allah mereka, akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Atau kalau mungkin dalam bahasa yang lain kita dapat katakan, kalau mereka taat, mereka akan menjadi umat yang senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Yang akan diberkati, dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Dasarnya adalah kalau mereka taat, kalau mereka setia, maka Tuhan akan memberkati. Dan ketika perjanjian ini dibuat, Tuhan dengan umatnya Israel, nenek moyang Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, berhadap-hadapan, dan mereka sudah menyetujuinya. Umat Israel sudah menyetujui akan hal itu. Jadi, kalau nanti kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 3 dan ayat yang ke-7, ketika Musa menyampaikan perjanjian itu kepada umat Israel lalu menjawabnya, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Itu jawaban mereka. Itu janji mereka di hadapan Tuhan. Dan tentu saja oleh karena mereka sudah mengikat sebuah perjanjian, Tuhan juga akan menepati semua apa yang ada di dalam ikatan perjanjian itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah umat Israel kemudian mentaati apa yang mereka sudah sepakati? Apa yang mereka sudah ikat di dalam perjanjian dengan Tuhan? Apakah mereka dengan setia melakukannya? Apakah mereka dengan sungguh-sungguh berpegang kepada perjanjian itu di dalam kehidupan mereka ketika mereka mengikuti Tuhan? Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat baik di dalam kitab Keluaran, lalu juga di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel sampai dengan Nabi Yeremia yang kita baca hari ini. Berulang kali Israel, umat Tuhan itu melalaikan, melanggar, mengingkari, tidak setia dengan perjanjian yang mereka sudah sepakati itu. Mereka yang mengatakan bahwa segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Mereka lalai. Mereka melanggarnya bahkan dengan sengaja. Mereka berpaling dari hadapan Allah untuk menyembah kepada ilah-ilah lain. Itu berulang-ulang kali dilakukan. Dan berulang-ulang juga Tuhan menyampaikan bahwa mereka sudah melanggar lewat nabi-nabinya.
Bahkan berulang-ulang juga Tuhan untuk mengingatkan hal itu, membiarkan orang-orang Israel terserak, dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Intinya saudara-saudara, orang-orang Israel tidak mentaati apa yang sudah mereka ikat dengan Tuhan. Kalau sebuah perjanjian dilanggar oleh satu pihak, kalau satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak lagi setia, melanggar, maka secara otomatis semua apa yang ada di dalam perjanjian itu menjadi gugur. Satu pihak, katakanlah itu Tuhan, karena dia tetap setia dan yang melanggar adalah orang Israel, maka dengan demikian Tuhan tidak berkewajiban lagi untuk memenuhi semua apa yang tertulis atau apa yang diikatkan dalam perjanjian itu. Tuhan tidak berkewajiban lagi untuk memenuhi semua isi perjanjian itu. Oleh karena apa? Sekali lagi, oleh karena umat Israel telah melanggarnya. Saudara, jadi perjanjian yang Tuhan buat, perjanjian yang lama itu, yang Tuhan buat dengan umat Israel, adalah perjanjian yang berdasarkan, kalau boleh kita katakan, sungguh-sungguh kepada ketaatan umat Israel untuk melakukannya. Kalau mereka tidak taat, maka Tuhan tidak akan memenuhi semua apa yang ada di dalam perjanjian itu. Jadi bisa dibayangkan, ketika umat Israel sudah melanggar perjanjian itu, dan Tuhan tidak terikat lagi dalam isi perjanjian itu, apa yang terjadi dengan umat Israel? Tuhan tidak berkewajiban lagi menolong mereka. Tuhan tidak berkewajiban lagi melindungi mereka. Tuhan tidak berkewajiban lagi untuk memberkati mereka. Karena segala sesuatu dalam isi perjanjian itu ketika sudah dilanggar, batal. Batal demi perjanjian. Bayangkan saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika perjanjian itu batal, umat Israel yang kecil itu, yang lemah itu, tidak lagi mempunyai perlindungan. Dia tidak lagi mempunyai pengharapan. Dia rentan terhadap ancaman-ancaman. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks pada waktu itu, di mana di sekeliling mereka ada bangsa-bangsa yang besar dan bangsa-bangsa yang kuat, maka tentu saja segera mereka akan dilibas oleh bangsa-bangsa itu. Dan di hadapan Tuhan, status mereka, atau boleh dikatakan mereka sudah kehilangan status. Mungkin karena Tuhan tidak lagi mengikat perjanjian dengan mereka, tidak lagi terikat perjanjian dengan mereka. Mereka, barangkali kalau kita dapat katakan sekarang, seperti seorang yang stateless. Tidak lagi mempunyai kewarganegaraan. Oh, bayangkan saudara. Dia tidak mendapatkan fasilitas. Dia tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Kalau dia sakit, dibiarkan. Kalau dia terancam oleh orang lain, tidak diperdulikan, dan seterusnya. Dan itulah sekarang situasi orang-orang Israel ketika mereka melanggar akan janji atau perjanjian yang telah mereka buat. Tetapi Allah kita ternyata bukanlah Allah yang bengis, yang membiarkan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang betul-betul kasih. Sekalipun umatnya telah melanggar, berulang-ulang melanggar, berulang-ulang tidak setia. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Tuhan akan membuat perjanjian yang baru. Saya baca sekali lagi. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kalau kita mereview kembali ke ayat ini, direview kembali di kitab Ibrani, di situ dikatakan bahwa di situ dicatatkan kembali dan di situ diperlihatkan akan kasih Tuhan, bahwa Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk membuat perjanjian yang baru ini. Aku akan membuat perjanjian yang baru dengan umat Israel. Lalu pertanyaannya saudara-saudara, apakah nubuat dipenuhi?
maka dengan segera kita akan mengatakan, iya, nubuatan ini sudah dipenuhi. Nubuatan ini sudah terjadi. Di mana? Di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, perjanjian baru itu dibuat. Perjanjian baru itu disepakati. Dan Tuhan Yesus menjadi dasar di dalam perjanjian yang baru itu. Seperti yang saya katakan, kitab Ibrani lalu menguraikan dengan panjang lebar siapa itu Tuhan Yesus berkaitan dengan perjanjian yang baru ini. Manusia, kita semua, saudara dan saya telah mengikat perjanjian yang baru itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa isinya? Apa bedanya dengan perjanjian yang lama yang sudah diikat antara Tuhan dengan umat Israel, nenek moyang orang Israel, dan dengan perjanjian yang baru yang diikat Tuhan dengan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau perjanjian yang lama itu didasari oleh usaha ketaatan manusia. Sehingga dengan ketaatan manusia untuk melakukan Taurat dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Musa, maka umat Israel yang membuat perjanjian itu dengan Allah akan tetap diberkati, akan tetap menjadi umat Tuhan. Allah akan menjadi Tuhan mereka. Jadi perjanjian yang lama itu didasari oleh ketaatan orang-orang Israel untuk melakukan semua apa yang diperintahkan. Tetapi perjanjian yang baru tidaklah demikian. Perjanjian yang baru itu adalah didasari oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian yang baru didasari oleh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam perjanjian yang baru, yang lebih penting adalah percaya. Percaya saja maka kamu akan selamat. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika orang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia terikat di dalam perjanjian itu. Bukan didasarkan oleh ketaatan manusia atau orang-orang percaya. Walaupun kemudian kita tahu ketika orang-orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus taat, dia harus dekat dengan Tuhan Yesus, dia harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak lagi didasari oleh ketaatan itu semata-mata. Bukan lagi didasari oleh usaha manusia itu untuk melakukan kebenaran. Tidak. Tetapi benar-benar didasari oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah melakukan semuanya itu. Kitab Ibrani mengatakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu sudah cukup. Dan itu mencakup untuk semua dosa untuk membuat perjanjian yang baru. Apakah kita orang-orang yang hidup sekarang masuk di dalam perjanjian itu? Apakah kita mendapat bagian di dalam perjanjian itu? Kalau kita membaca kitab-kitab Roma atau kitab-kitab Ibrani yang menceritakan, yang menuliskan berkaitan dengan perjanjian yang baru itu, maka kita akan menemukan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terlingkup, kita masuk di dalam perjanjian itu. Kita menjadi orang-orang yang mendapat bagian di dalam perjanjian yang baru itu. Sekali lagi, bukan oleh karena kita telah melakukan apa yang baik, bukan oleh karena kita telah taat, tetapi semata-mata oleh karena Tuhan Yesus Kristus sudah berkorban untuk kita. Jadi, saya ingin mengutip apa yang dikatakan Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara dan saya, kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendapat bagian. Apa artinya ketika kita hidup di dalam perjanjian yang baru? Apa maknanya bagi kehidupan kita? Terutama ketika hari ini kita ada di dalam bulan misi Pentakosta, tetapi pada saat yang sama kita masih menghadapi penyebaran virus corona dan di mana kita harus tinggal, di mana kita sangat terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita. Saudara-saudara,
ketika kita mengerti bahwa kita menjadi bagian di dalam perjanjian baru dengan Allah, yang berdasarkan kepada pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, maka itu akan menguatkan kita, akan memberikan keteguhan kepada kita. Tema kita berkaitan dengan bulan misi Pentakosta, jangan takut, bersatulah, dan tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kita hidup di dalam perjanjian itu, terikat di dalam perjanjian itu, kita dikuatkan. Karena apa? Kita memiliki perlindungan, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah sumber kehidupan kita, dialah kekuatan kita. Bersama dialah kita dimampukan. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau hari ini kita mengingat kembali akan perjanjian itu, kita diteguhkan kembali, mari kita tetap hidup di dalam perjanjian itu. Mari kita tidak seperti umat Israel yang sering kali atau berulang kali melanggar perjanjian itu. Mari kita menjadi umatnya yang setia, yang tetap teguh berpegang di dalam perjanjian itu. Bahwa di dalam Dia, bahwa di dalam perjanjian yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah diselamatkan. Dan oleh karena itulah, maka kita keluar dari kehidupan kita keluar dari kehidupan kita untuk membawakan Injil ini kepada dunia. Karena Tuhan mau seluruh orang menjadi bagian di dalam perjanjian yang baru itu untuk menerima keselamatan. Tetap kuat, tetap sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena saudara dan saya ada di dalam perjanjian yang baru bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.